Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pusda Fikir Firdaus. Mau menjelaskan cara menjelaskan mengenai langkah-langkah pengolahan data serta interpretasi hasil dari uji hipotesis, ANOVA, koefisien, serta uji F dan uji T. Oke, kita masuk dalam Excel, lalu kita blok dulu data yang mau diambil ke dalam SPSS. Nah, kita masukkan datanya ke dalam SPSS, kita paste situ, kita masuk ke dalam variable view, lalu kita ganti nama yang sebelumnya jumlah buku, kita ganti menjadi X1. Setelah itu luas lahan kita ganti menjadi X2, dan yang terakhir yaitu hasil panen kita ganti menjadi Y. Oke. Nah, habis itu kita pindah ke measure yang sebelumnya ini kita ganti untuk menjadi scale, lalu masuk ke analisis, kita klik, kita menuju regression, klik linear, lalu masukkan yang hasil panen. Masukkan yang hasil panen ke dalam tabel yang dependent ini ya. Hasil panen lama kali. Nah, hasil panen kita masukkan. Habis itu yang loss lahan sama jumlah buku kita masukkan ke yang tabel di bawahnya, yang blok 1 of 1 ini. Kita masukkan dulu jumlah bukunya, lalu luas lahannya atau X2 tadi ya, kita masukkan juga dalam tabel yang blok 1 of 1 ini. Lalu kita klik oke. Habis itu, nah setelah itu muncul seperti ini, kita menuju ANOVA. Nah, ANOVA ini kita salin, kita copy as ke image ini, lalu kita salin ke Word, kita salin seperti biasa ya, kita salin. Setelah kita salin, kita lalu salin juga yang koefisien ini ya, kita sama juga kayak tadi nyalinya, kita klik kanan, copy as, lalu image, kita salin juga ke yang Word ini ya.
masuk ke yang Word. Nah, kita taruh bawahnya yang ANOVA tadi untuk koefisien. Nah, lalu kita buat interpretasinya. Ini untuk interpretasinya yang isinya pada hasil regresi menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan. Waduh, baterai saya habis, teman-teman. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Menjelaskan pengaruh jumlah pupuk X1 dan luas lahan X2 terhadap hasil panen padi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 41,349 dengan nilai signifikan yaitu 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya secara bersama-sama variabel jumlah pupuk, NPK dan luas lahan berpengaruh nyata terhadap hasil panen. Nah, itu untuk interpretasi. Lalu untuk koefisien itu kita berikan interpretasi juga berdasarkan ini untuk interpretasinya ya. Berdasarkan uji T, jumlah pupuk NPK atau X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil panen tadi ditunjukkan oleh koefisien regresi yaitu sekitar 0,70 dan nilai hitung T-nya 5,693 dan sig 0, ini ya, tidak melebihi dari 0,05 ini, sehingga setiap penambahan pupuk cenderung meningkatkan hasil panen. Sementara luas lahan atau X2 memiliki koefisien 0,52 namun tidak berpengaruh signifikan karena nilai sig 0,514. Nah, itu melebihi batas yaitu 0,05 ya. Persamaan regresi yang diperoleh yaitu Y 5,595 plus 0,70 X dan min 0,526 X. Ini untuk yang persamaan regresi tadi itu yang pertama itu min 5,595 plus 0,470 X, lalu min 0,526 X, dan berdasarkan nilai beta nilai variabel yang paling dominan mempengaruhi hasil panen adalah jumlah pupuk NPK. Nah, ya itu tadi. Setelahnya kita copy, kita sesuaikan saja ya. Ini untuk penulisannya. Nah, ini untuk studi kasusnya. Kita tadi yang untuk studi kasus kita ambil dari penelitian terhadap 30 petani untuk mengetahui pengaruh jumlah pupuk dan luas lahan terhadap pupuk NPK dan luas lahan terhadap hasil panen padi. Nah, berdasarkan uji simultan ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 41,349 dengan signifikansi 0,001 yang menunjukkan bahwa secara bersama untuk jumlah pupuk NPK dan luas lahan itu berpengaruh signifikan terhadap hasil panen padi. Namun berdasarkan uji parsial atau uji T, hanya jumlah pupuk NPK yang berpengaruh nyata terhadap hasil panen dengan nilai sig 0,001. Setelah untuk luas lahan tidak berpengaruh signifikan karena nilainya signya lebih dari 0,5. Ini lebih ya, hasilnya 0,514.
Nah, untuk koefisien regresi hasilnya 0,470 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 kg pupuk NPK dapat meningkatkan hasil panen sebesar 0,470 ton. Nah, dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan produksi padi lebih dipengaruhi oleh ketepatan penggunaan pupuk NPK dibandingkan dengan perluasan lahan, sehingga petani sebaiknya lebih memprioritaskan penggunaan atau pengolahan pemupukan secara rutin dan teratur agar hasil panen menjadi meningkat. Nah, sekian mungkin video penjelasan dari saya terkait dengan cara pengolahan data serta interpretasi hasil dari uji hipotesis, ANOVA, koefisien, serta uji F dan uji T. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.